kami dapat kesempatan untuk bersekutu, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara kami, itu anugerah-Mu yang luar biasa. Ada banyak saudara kami, teman kami yang gak bisa menikmati hadirat-Mu seperti ini. Tapi mereka rindu, tapi gak bisa meninggalkan tanggung jawabnya. Berkati mereka Tuhan. Saudara kami harus bekerja dalam tugas mereka masing-masing. Tuhan menyertai anak-anak kami yang sedang sibuk, cucu-cucu kami juga Tuhan memberkati. Bahkan yang ada di rumah sakit atau yang sedang sakit, Tuhan juga hadir untuk mereka. Saudara kami yang dalam penjara, hiburan-Mu nyata untuk mereka juga. Yang sedang putus asa, kami siap jadi berkat buat mereka. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk gembala kami, Pak Yohanes sekeluarga dengan semua anak cucu menantu. Terima kasih untuk semua tim pelayanan di PD Oikos ini, Tuhan memberkati. Ini waktu-Mu Tuhan, ambil alih sepenuhnya apa yang Tuhan mau kerjakan. Juga saudara kami mengikuti di rumah via online juga Tuhan hadir untuk mereka. Kehendak-Mu di surga jadi dengan sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Yang mengikuti di rumah juga, puji Tuhan. Pak Gembala, Ibu Pendeta, ya terima kasih memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi hari ini. Di antara semua saudara yang hadir, saya bersyukur ada 4 teman saya sekolah. Angkat tangan dong 4 orang ini. Ya. Nah, mereka ini dari teman SMP tahun 69 sampai hari ini. Nah, kalau saudara ingin tanya, banyak orang tanya nama saya Alexander, siapa nih? Pak Singgi ini yang kasih nama saya. Kata, itu dia, ingin tahu silakan. Repka, terima kasih. Ibu dosen juga, Bu. Ya, ada adik saya juga di sini. Baik, kita siap belajar. Tema yang dipilih oleh keluarga Gembala Oikos hari ini menarik sekali. Membongkar berhala dalam hidup itu. Ada anak saya dari Makassar datang juga. Membongkar berhala di hidup kita. Selama ini kalau kita mendengar kata berhala, itu langsung bayangan kita ke patung ini, ke patung itu. Enggak harus patung. Berhala itu enggak harus patung. Mari kita melihat sebuah konsep yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, banyak kita tidak tahu ternyata dalam hidup kita ini kita masih punya berhala. Sederhana sekali untuk mengerti arti berhala. Di samping Tuhan ada sesuatu. Perhatikan ya, di samping Tuhan ada sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa berupa apa saja. Uang bisa jadi berhala enggak? Betul enggak? Nah, itu orang mata duitan namanya. Mikirnya duit, terus ngupil aja mikir duit. Garuk-garuk mikir duit. Ya, nah biasanya suami istri yang mata duitan itu omongannya gak pernah keluar dari uang. Maka itu sering ribut. Betul ya? Gereja juga begitu, ketika berhalanya itu uang, maka terjadi peperangan dalam gereja. Saya cuma cerita saja. Gereja-gereja yang sering ada keributan, itu pasti gereja yang duitnya banyak. Betul atau tidak? Gereja nggak ada duitnya, nggak ada ribut. Ngapain mau diributin? Oke ya. Nah, berhala itu bisa berupa uang. Orang yang mata duitan itu nggak usah cek tensi darah pakai meter, cek saldonya saja. Lu serius? Nggak percaya? Saya buktikan. Orang yang mata duitan berhalanya itu uang. Saldonya tinggi, tekanan darah normal. Saldo rendah, tekanan darah naik. Percaya enggak? Karena duit semuanya uang pokoknya. Nah, ada banyak hal yang menjadi berhala dalam hidup kita. Benda-benda, barang-barang. Ya, ada. Oke, kita lihat dulu ayat ini, Lukas 14 ayat 26. Firman ini
mengagetkan banyak orang dan hari ini kita akan coba untuk mengerti yang sesungguhnya. Jikalau seorang datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, perhatikan, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan tidak membenci nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, jangan diartikan, Tuhan Yesus itu kejam sekali ya. Masa keluarga enggak penting? Nah saudara, ada satu cara yang banyak murid-murid Tuhan Yesus belum tahu, cara kita mengerti firman Tuhan. Nah hari ini kita harus tahu. Salah satu cara kita mengerti firman Tuhan, pakai sistem militer. Tidak semua kita pernah jadi anggota militer, tapi semua kita pasti tahu. Dalam sistem militer, itu yang dipakai oleh seluruh dunia sama. Aneh loh saudara. Semua sistem politik di dunia, sistem ekonomi, pendidikan, kesehatan, masing-masing negara itu punya cara berbeda-beda. Tapi sistem militer itu aneh. Semua negara, mau negara komunis, negara bebas, negara ateis, negara demokrasi, negara apa saja, ternyata sistem militer itu sama. Pernah sadar enggak itu? Ini luar biasa. Nah dari sini kita belajar, ternyata sistem militer itu dari Tuhan. Maka itu seluruh dunia, semua negara di dunia memakai sistem militer itu sama. Ini kalau lihat wajahnya banyak yang belum tahu juga ini. Kalau saudara tahu, oh ya gitu loh, diam aja. Sistem militer itu semua sama dipakai negara mana saja. Hebat sekali. Nah sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya kenapa harus sistem militer. Ya nanti suatu kali saya pasti ketemu. Nah sekarang sistem militer. Anggota militer itu kalau diperintah oleh komandannya, boleh alasan enggak? Sama sekali tidak. Sama sekali. Bukan berarti komandannya egois, tidak. Tapi ini peraturan. Contoh, seorang prajurit diminta oleh komandan melakukan ini, mungkin gak berkata, siap komandan, tapi izinkan mengubur bapak dulu. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena perintah komandan itu mutlak. Bahkan istri melahirkan, anak meninggal, maaf. Kalau perintah sudah datang, harus dikerjakan. Nah ini caranya. Mungkin kalau saudara masih belum mengerti ayat ini tentang konsep itu, saya tambah satu ayat lagi. Siapa pernah dengar Tuhan Yesus berkata begini, ketika suatu hari beberapa murid mengusir setan dari seorang anak yang sakit. Ternyata setannya enggak mau keluar. Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus, Guru, kenapa kami enggak bisa mengusir setan ini? Lalu Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak bisa dikalahkan, diusir sekalian dengan doa puasa. Nah saudara, ayat itu pun sering disalahgunakan oleh banyak gereja. Waduh kita mau pelayanan ini, waduh kita mau ke pulau ini, wah kita ada mau ngusir setan, ayo kita doa puasa dulu. Saudara, yang penting bukan doa puasanya, yang penting bukan gak makan, gak minumnya. Yang penting itu ini sistem militer. Dalam sebuah peperangan, yang makin kencang peperangannya itu. Apalagi persenjataan musuh ditambahi. Jumlah tentara musuh bertambah. Maka komandan, jenderal perang di pihak yang satu. Harus menarik semua prajuritnya. Ada dua kata dalam sistem militer. Konsolidasi atau retreat. Nah seringkali gereja pakai kata retreat ini. Itu hanya untuk tentara. Hanya untuk militer. Untuk apa komandan atau jenderal minta mundur sebentar? Ada tiga hal penting. Satu, komandan akan memberi tahu strategi baru karena kekuatan musuh bertambah. Nomor dua, komandan akan memberikan perintah harus begini, harus begitu. Nomor tiga, ini paling penting. Komunikasi kita nggak boleh putus. Saudara tahu nggak? Dalam sistem militer, setiap peperangan tidak perlu perang banyak,
senjata dan sebagainya. Kalau daerah komunikasi diambil dulu. Betul enggak? Kenapa? Peperangan itu selalu mengincar komunikasi supaya putus. Bayangkan senjata sekuat apa yang dimiliki sebuah pasukan. Tapi kalau komunikasi dan komandan putus, bisa bayangkan ngeri sekali. Nah, kata jenis ini nggak bisa dilawan, diusir kecuali dengan doa puasa. Itu bukan nggak makan, nggak minumnya masalahnya. Tuhan sebagai jenderal perang kita ingin memberi instruksi, memberi strategi, memberi hal baru. Maka itu percuma kalau kita cuma puasa nggak makan, nggak minum, tapi budek. Ngerti kata budek? Tetap tuli, nggak bisa dengar Tuhan ngomong apa, perintahnya apa. Bukan itu. Nah, banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau ada di antara saudara mulai yang pernah kesulitan memahami firman Tuhan, biar hari ini sesi militer ini membuat saudara akan ngerti. Oh, begitu caranya. Nah, maka itu kalau kita lihat Lukas, oh ini Markus 9 ya, terima kasih. Kembali Lukas 14 ayat 26. Berarti Tuhan itu mau diduakan enggak? Enggak mau. Keluaran 34 ayat 14. Keluaran 34 ayat 14. Ya. Jadi membongkar berhala dalam hidup kita itu enggak perlu kita periksa di rumah masih ada patung apa enggak, ya. Tapi ada yang lain enggak selain Tuhan di hidup ini. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah lain, dewa lain, Tuhan lain, siapa saja. Karena Yahweh yang namanya apa? Huruf besar C-nya. Cemburuan. Adalah Tuhan yang cemburu. Seringkali kita hanya mendengar, tahu nama-nama Tuhan yang baik-baik. Ya Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, macam-macam. Hari ini bagi yang belum tahu, biar kita tahu. Ternyata salah satu nama papa kita itu jelek sekali. Apa itu? Cemburuan. Misalnya, sebenci-bencinya papa, mama pada seorang anak. Enggak mungkin dikasih nama cemburuan. Lo betul enggak? Lu ya atau tidak saya tanya? Enggak mungkin. Kenapa nama papa kita salah satu namanya adalah cemburuan? Artinya, loh, enggak mau diduakan. Harus dia. Pekerjaan bisa jadi berhala enggak? Berlian saudara bisa jadi berhala enggak? Bisa. Dikit-dikit diintipi masih ada enggak? Masih ada enggak? Maaf. Mobil saudara bisa jadi berhala enggak? Apa saja bisa jadi berhala. Yang masih menuhankan uang. Saudara bisa cari sebuah film kisah nyata. Ya, ada bahasa Indonesia yang dilihat di Netflix. All money in the world. Semua uang yang ada di dunia. Itu kisah nyata dari seorang pengusaha kaya Amerika. Namanya Paul Getty. Getty. Kenapa dia jadi orang kaya? Dia adalah penemu kapal tanker. Tahu kapal tanker ya? Tahun 40-an dia sudah punya bisnis beli minyak di Arab Saudi. Tahun 40-an loh. Nah itu harus dibawa naik kapal. Tapi kapal-kapal yang ada itu semuanya kapal biasa yang hanya muat berapa ribu liter saja. Itu kan perlu waktu naik kapal dari Arab Saudi ke Amerika. Nah suatu hari ketika dia mikir, kalau begini kapan selesainya kerjaan ini. Dan waktu itu Amerika belum ditemukan minyak dan Paul Getty ini yang import minyak dari Arab Saudi. Sampai suatu titik, kenapa enggak digedein aja kapal ini, terus muatnya bisa ribuan ton. Nah di situ kapal tanker. Maka karena dia penemu ide kapal tanker, maka dia orang pertama di dunia yang buat kapal tanker. Maka dia jadi orang paling kaya. Anaknya 7 kok tidak salah. Tapi karena kekayaannya luar biasa, anaknya ini hancur semua. Judi, mabuk, narkoba. Dia punya 17 cucu. Salah satu cucu namanya Paulo,
Itu cucu kesayangan. Bapaknya pun hancur. Suatu hari ada mafia dari Italia menculik cucu ini. Minta tebusan sekian juta dolar. Mamanya Paulo jadi mantunya Paul Getty. Nangis. Kenapa kamu gak menebus cucumu? Itu kan cucu kesayanganmu. Wah, gempar Amerika tahun itu, saudara. Dia punya 3 villa besar di California. Waktu dia meninggal gak ada warisan kepada siapa? Karena cucu, mantu, anak gak bisa diwariskan. Maka 3 rumah itu jadi milik negara. Dan itu jadi museum terkenal. Museumnya Paul Getty. Nah, yang pernah tur ke California pasti harus melihat museum itu. Nah, akhirnya dia membuat konferensi pers. Karena pihak negara pun menanyakan, kenapa kamu gak mau tebus cucumu itu? Di dalam acara itu, Paul Getty cuma nyebut 1 kalimat, cucuku 17. Ngerti gak maksudnya? Apa? Kalau saudara punya duit, ya kalau aku nebus yang 1, yang lain diculik bayar semua. Hancur hatinya dengan uang, dia gak bisa apa-apa. Dia pulang ke rumahnya, mewah. Waduh, kalau dinilai sudah gak ada nilainya duit itu. Ketika dia lagi melihat sekeliling rumahnya, kekayaannya, barang-barang antik semuanya. Itu dia duduk di kursi kerjanya. Dan itu akhir film itu. Dia serangan jantung terus meninggal. All money in the world. Untuk apa uang sebanyak itu? Setuju? Dan hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata di Matius 6 ayat 24, ya, kamu tidak bisa melayani 2 bos, 2 tuan, betul? Siapa dan siapa? Yesus dan uang. Aneh loh, hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang yang berkata sainganku bukan setan tapi uang. Artinya Tuhan Yesus bisa kalah dengan uang. Ya silakan baca sendiri. Ada yang terjemahan BIS enggak? Nah, ya, coba lihat BIS atau TSI. Terjemahannya bagus sekali. Jadi enggak bisa. Maka enggak ada. Oh ya udah. Kita harus lain kali di download di aplikasi Sabda. Kuno sekali kalian nih zaman segini. Laptopnya enggak diganti. Maaf. Buat program yang baru, oke? Nggak bisa. Di antara semua berhala, yang paling hebat itu uang. Tuhan Yesus pun mengatakan. Jadi kalau menurut ayat ini, uang dan Tuhan Yesus, renungkan, itu sejajar. Posisinya sama, hati-hati. Hati-hati. Nggak bisa kita membiarkan itu. Saya cuma cerita. Hari, ini hari apa ya? Kamis. Selasa malam, ya saya baru tiba dari Amerika. Ini pertama kali perjalanan saya bawa abu jenazah. Saya nggak kenal keluarga ini. Tanggal 4 Agustus yang lalu terjadi pembunuhan di salah satu kota di Amerika. Ya, masalah uang lagi. Sudah, ya mereka sudah 5 bulan, 6 bulan umurnya. Ya mereka pacaran lah katanya, masing-masing usah cerai. Saya nggak kenal lagi. Ketika saya dengar berita itu, Roh Kudus gerakkan saya. Kamu cari tahu ini keluarga siapa. Wah, susah sekali carinya. Betul? Akhirnya Tuhan tolong bisa ketemu. Nah, saya ketemu anak korban. Dan kebetulan saya mau ke Amerika dengan istri saya. Kami suami istri berangkat ke Amerika tanggal 22 Agustus yang lalu. Cerita semuanya, aduh sedih sekali. Jadi mereka 2 tinggal yatim piatu. Dalam cerita itu, ya udah, panggil saya papa mulai hari ini. Belum ketemu. Terus gimana cara ngurus? Ada enggak yang bisa dihubungi? Ada Pak, coba papa kontak orang ini. Ya ternyata saya kenal ini pendeta. Ya udah, akhirnya saya hubungi. Loh, kok bisa tahu?
Tes oh enggak aja. Sudah cerita urusan bisa. Urusan polisi saya enggak ngurus. Terus permintaan anaknya ini. Papa bisa enggak ke kota itu? Loh, Papa ini pelayanan dengan mama di kota itu justru. Jadi hari Minggu tanggal berapa ya? Tanggal 1 ya September itu pelayanan. Lah tanggal 2 saya balik ke Indonesia. Pak bisa tolong enggak bawakan barang-barang mama yang masih ada? Oh siap. Terlebih KTP harus ngurus semuanya ini kalau masih ada sisa yang lain. Termasuk Pak abunya. Oh ya boleh. Nah itu enggak pernah tahu bahwa abu kayak apa. Ternyata ribet juga. Perlu surat ini, surat itu, semuanya. Ya udahlah, puji Tuhan urusan waktu masih banyak. Nah, dalam urusan itu terus dia bilang gini, Pak, nanti saudaranya mama dan kemenakan apa mau ikut jemput, ya boleh. Terus saya tuh mikir, wah ini pasti ada doa lah paling tidak ya. Mereka Katolik. Saya kontak beberapa anak-anak saya punya banyak anak di Bandara Cengkareng sana. Carikan satu tempat kira-kira untuk 15 orang lah. Untuk apa-apa? Mau ada doa. Doa apa-apa di mana? Oke lah kamu gak tahu. Akhirnya dapat tempat. Saya cuma bayar 150.000 tempat itu. Waduh saudara begitu penyerahan saya, kesempatan saya ceritakan kebenaran firman. Dan saya bilang pada mereka, gak usah ngurus siapa pembunuh mama kalian. Ampuni saja. Toh urusan juga jadi panjang. Nah duit saudara. Sampai bisa bunuh-bunuhan. Saya bayangkan. Jadi betul-betul hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang yang berkata uang itu setan. Ayo jujur, setanmu piro? 4 miliar? Sekarang di dompet saudara bawa setan berapa? 4 juta? Loh saya berhasil memasyarakatkan kata ini ke banyak teman-teman saya. Sehingga anak-anak sudah belajar, cucu-cucu saya belajar. Ma minta setan 20.000. Betul mereka bilang ini cucu saya udah ngikutin ya di Zoom ini. Setan, uang itu setan saudara. Setuju atau tidak? Enggak setuju, melawan Tuhan Yesus. Dia ngomong kok uang itu setan. Betul enggak? Uang itu setan saudara. Tapi Tuhan bilang pakai untuk persahabatan. Begitu luar biasa Tuhan kita. Nah sampai satu titik saudara. Awal 80-an itu Roh Kudus beri saya sebuah hikmat yang luar biasa. Supaya kita enggak punya berhala lain. Pokoknya Tuhan kita cuma Yesus. Karena ada orang kaya yang marah kepada saya waktu saya mengajar soal uang. Dia berkata, Pak pendeta ini sombong sekali. Seperti enggak butuh uang saja loh. Saya enggak ngomong enggak butuh uang loh. Saya ini butuh uang. Tapi ini hikmatnya. Kalau kita ini kapal, butuh air enggak? Ya dong. Kalau kapal enggak butuh air, apa kapal hiasan di lemari itu. Nah kita ini kapal, air itu uang. Ngerti? Ada enggak kapal goblok masukkan air ke dalamnya? Lu bersangu toh. Lu ada enggak? Enggak ada. Apa yang terjadi kalau kapal goblok itu masukkan air ke dalamnya? Nah, uang itu cukup dalam dompet tahu. Kalau uang dalam dompet, dia adalah hamba yang baik. Tapi begitu uang pindah ke dalam hati, jadi tuan yang jahat. Ingat ini. Kakak adik kandung bisa bunuh-bunuhan gak gara-gara warisan? Tahun lalu saya dapat pelayanan, aduh saudara sampai viral. Di daerah Jawa Tengah. Mama mereka meninggal, masih di rumah duka, gebuk-gebukan. Gara-gara warisan sampai urusan polisi. Bulan Februari yang lalu, salah satu teman baik saya di Belanda, mamanya meninggal umur 99, meninggal di Toraja. Belum pemakaman, anak-anak ribut duit.
Karena nggak tahu bagaimana mama ini menyerahkan semua hak warisnya kepada anak bungsu. 4 kakak lain ribut besar. Sampai urusan polisi. Menyedihkan. Maka itu Alkitab mengajarkan mama-mama, papa-papa kaya jangan wariskan uang ke anak-anak. Anak-anak rata-rata baik. Tapi mantu-mantu belum tentu. Setuju enggak? Maka itu usah ngomong uang ini lebih enak jadi orang pas-pasan. Tidurnya nyenyak. Oh enggak, amin. Lo serius saudara? Jadi orang kaya itu lebih ribet loh. Lebih susah. Oke, saya beritahu. Siapa yang setuju kalimat ini? Orang hidup enggak punya uang itu masalah. Betul atau salah? Salah. Salah. Lihat di sekitar kita, banyak orang nggak punya duit, anaknya juga banyak itu. Kok nggak percaya? Lo betul nggak? Oke, nggak usah ngomong itu. Kalau saudara berkata orang hidup nggak punya uang itu masalah, artinya tahu nggak? Artinya orang kaya nggak punya masalah karena uangnya banyak. Ya bukan nggak juga, memang nggak. Kok nggak juga? Memang nggak. Loh betul nggak? Secara jujur, orang pas-pasan atau orang kaya yang lebih banyak masalah. Nah itu dia, tetap pengen soge, masalahmu banyak tahu. Jadi salah kalau saudara berkata orang hidup nggak punya uang itu masalah. Itu salah. Karena orang kaya juga lebih banyak masalahnya. Jadi masalahnya bukan pada uang. Masalahnya pada hati. Bisa berkata cukup tidak. Betul? Pakai Alkitab, cukup. Cukup itu artinya apa? 1 Timotius 6 ayat 8 coba. Apa itu arti cukup? Ayo kita lihat. 1 Timotius 6 ayat 8. Maka itu film All Money in the World itu bagus sekali. Saya sampai 8 kali nonton film itu. Saya ajak teman-teman saya yang kaya, lihat ini. Mau apa hidup ini? Baca, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi artinya asal enggak kelaparan, enggak telanjang, ya sudah. Nah terus ada orang yang tanya, kok itu kalau ngomong kok enak aja? Belum, memang enak ngomong enggak bayar kok. Saya bilang, kurang enak apa? Terus gimana kalau lagi enggak punya uang itu lapar? Enggak usah takut, miliki banyak teman. Jadi kita enggak punya uang lapar, jam makan datang ke rumah teman baikmu. Tapi jangan tiap hari, malu-maluin nanti. Lo namanya teman baik lo, diajak makan enggak? Yun papi kok enggak melok, enggak ikut. Papa enggak. Hai Gela, ini cucu saya ini. Kapan berangkat ke Amerika kamu? Ayo. Kalau kita enggak punya uang, lagi lapar dan punya teman baik, biasanya diajak makan enggak kalau jam makan datang ke rumahnya? Wah, ya, teman baik kok ya. Nah, satu kali kita datang ke rumah teman baik enggak diajak makan, batin aja, oh senasib ini. Ya minum air saja terus pulang. Loh, saudara minum air itu sehat loh saudara. Betul enggak? Sehat sekali. Kemarin itu saya sibuknya luar biasa. Sampai saya tuh lupa makan. Jadi kemarin cuma makan sekali siang itu saja. Sampai malam, aduh saya enggak sempat. Ternyata bangun juga seger loh. Karena badan ini enggak berat. Ngapa itu ngolah makanan itu. Betul? Percaya banyak makan enggak sehat? Lo gak percaya. Pokoknya cukup gitu loh. Betul gak? Pokoknya cukup. Serius ya. Maka itu tetap masih ingin kaya. Ingat loh, hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, siapa yang susah masuk surga? Loh, siapa yang susah masuk surga? Nah, artinya gampang ke? Ya udah, gampang ke neraka. Serius. Kenapa? Koyo, kenapa Pak Gembala? Nah, jelas ya, hati-hati. Siapa Tuhan kita? Ayat yang ke-9. Ini dia. Ayat ini yang menolong saya untuk mengerti. Tetapi mereka yang menjadi kaya enggak apa-apa, tapi ingin itu yang celaka. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh. Apa bedanya jatuh dan terjatuh? Ini kalau kita baca kita harus teliti. Beda loh. Bukan dikatakan orang yang ingin kaya jatuh, tapi terjatuh. Ayo cepetan. Belajar teliti baca Alkitab. Terjatuh dan jatuh bedanya apa? Sama ini suwe ini gak ngerti arek-arek iki.
Kalau jatuh bagaimana, kalau terjatuh bagaimana. Yes, kesuwen wis. Kalau kesandung, yo kesandung. Terjatuh itu kepleset. Beda. Jatuh itu wajar. Tapi kalau terjatuh itu enggak wajar. Kata terjatuh seharusnya dia enggak perlu jatuh. Lu ngerti enggak? Tapi begitu orang itu ingin duit, dia terjatuh. Teliti baca. Juga satu saat kalau saudara baca Yohanes 11 ayat 11. Lazarus tertidur. Bukan tidur. Luar biasa. 3 huruf ini, oh makasih Koyo. 3 huruf ini beda, punya arti TER itu. Jadi seharusnya saudara dan saya enggak perlu jatuh ke dalam pencobaan. Oh ya terima kasih ya 11. Cepat sekali loh multimedianya ini. Ya, Lazarus kita telah tertidur. Jadi beda. Maka itu aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Jadi dibuat tidur oleh Tuhan. Bukan sengaja tidur. Maka itu Tuhan membangkitkan dia. Jadi kalau ada keluarga yang sudah meninggalkan kita, enggak usah terlalu sedih. Dia sedang tidur di hadapan Tuhan. Dibuat tidur oleh Tuhan. Oke, kembali ke 1 Timotius 6:9. Jadi kalau ada di antara teman-teman kita, saudara kita yang ingin kaya pokoknya duit terus, maka dia kepleset, terjatuh satu dalam pencobaan, seharusnya enggak perlu ke dalam jerat, ke dalam berbagai bagian nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang apa? Nah ini kapalnya. Menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 6 hal yang mengerikan. Kita butuh uang, enggak sombong. Orang mati aja enggak ada yang gratis. Siapa terakhir ngubur di Surabaya paling murah berapa? Berapa paling murah? 24. Oh enggak ada yang 5 jutaan ya. Nawar aja kalau ada gitu. Mati aja segitu mahal, apalagi hidup. Tapi jangan uang masuk ke dalam hati. Kok nggak ada yang ngamen? Itu berarti doain duit kabeh. Aduh, maaf. Jangan ada berhala lain dalam hidup kita. Mau tenggelam? Kelelep kon gitu aja. Jangan dong, nikmati hidup. Lanjut. Kenapa harus satu Tuhan? Nggak boleh dua, nggak boleh dua. Wahyu 20 ayat 4. Ujungnya itu ke sini saudara, ujungnya itu. Enggak boleh. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Siapa orang-orang ini? Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan yang tidak mana keputus. Ayo multimedia. Loh kok hilang? Yang tidak apa? Bukan. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Jadi enggak punya berhala. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus untuk kapan? Masa 1000 tahun atau selama-lamanya. Nah, mengapa Tuhan gak ingin kita punya Tuhan yang lain, berhala, hanya dia? Karena ujungnya nanti kita akan diajak memerintah bersama Tuhan Yesus. Tahun 81 pertama kali saya belajar ayat ini. Kok gak adil ya Tuhan? Karena dalam kitab Ibrani 11 dan buku sejarah gereja, para martir itu yang dibunuh karena Injil enggak cuma dipenggal kepalanya loh. Betul enggak? Ada yang dikuliti, ada yang digantung, ada yang direbus, macam-macam lah. Terus saya tanya, Tuhan, kok enggak adil? Lah mereka yang enggak dipenggal kepalanya kan protes, enggak duduk di atas takhta-takhta itu. Jawaban Tuhan ngeri. Masih ingat
hubungan gereja dengan Tuhan Yesus itu hubungan suami istri, betul atau tidak? Betul? Hubungan suami istri. Yesus sebagai mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Pertanyaannya, enggak usah bilang selingkuh. Yang sudah menikah, enggak usah bilang selingkuh. Suami istri yang sedang kecewa satu dengan yang lain, tiba-tiba ingat mantan. Itu menyakitkan enggak? Lu cepetan jawab lah, walaupun kita enggak lah, pokoknya ngerti lah. Sangat menyakitkan. Walaupun mantannya sudah mati. Loh, betul tidak? Walaupun mantan sudah mati, di depan suami, depan istri kita nyebut nama itu. Bayangkan. Jadi Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki tidak mau diduakan. Kita mempelai perempuannya, tidak boleh ada yang lain. Nah, hubungan suami istri itu digambarkan oleh Efesus 5. Siapa kepala, siapa badan. Yesus kepala, kita badan. Maka itu di Alkitab dikatakan aku benci perceraian. Jadi enggak ada, ya, tidak ada poligami, poliandri, tidak ada. Satu suami, satu istri. Karena ujungnya kita akan masuk pada pemerintahan. Satu ayat lagi. 2 Korintus 11 ayat 2. Sampai hari ini ayat ini banyak yang belum mengerti. Kela, kamu pintar sekali, diam terus. Udah? 2 Korintus 11 ayat 2. Aneh, ayat ini aneh. Ini Paulus yang ngomong. Sebab Paulus ngapain? Cemburu kepada kita gerejanya dengan cemburu apa? Ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu gereja Tuhan kepada satu laki-laki untuk membawa kita sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, kalau kita lihat ayat ini, sakit hati enggak Tuhan kalau kita punya yang lain kecuali Yesus? Jelas. Cucu bisa jadi berhala enggak? Coba cek di hidup kita. Masih ada berhala sesuatu atau seseorang enggak di hidup ini? Sampai istri suami pun enggak boleh jadi berhala, tetap Yesus. Tadi Lukas 14 ayat 26 itu. Nanti kalau ada yang tanya, kenapa kok pilih tema ini? Tanya kepada gembala, akan jelaskan nanti. Karena saya dapat tema dari situ. Kalau seorang enggak suka khotbah saya, jangan marah saya, marah kepada gembala. Karena mereka yang minta saya sampaikan kebenaran ini. Ini luar biasa. Saudara, saya lupa tahun 81 kalau salah. Tiba-tiba Roh Kudus memberi saya sebuah hikmat yang luar biasa. Daniel sampaikan kepada semua orang siapa saja. Dalam hidup ini salah satu cara terbaik untuk membongkar berhala di hidup kita. Dalam hidup ini, yakinkan semua orang supaya punya sebuah ruangan di hatinya. Entah kapan cepat atau lambat, kita pasti akan kehilangan sesuatu dan kita pasti akan kehilangan seseorang. Lu betul atau tidak? Entah kapan kita tidak tahu. Enggak mungkin saudara dan saya mampu menjaga barang-barang yang kita beli, yang kita punya. Hati-hati untuk enggak bisa hilang. Mungkin enggak? Enggak bisa. Itu namanya hidup yang fana. Begitu pula suatu saat nanti entah kapan. Kita pasti akan kehilangan seseorang. Bisa istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, mantu kita, cucu kita. Wajar atau tidak? Nah, kalau itu ada di hidup kita. Kalau itu terjadi, kita akan menang. Ini ada salah satu teman saya ini. Anak mereka yang paling mereka kasih tiba-tiba dipanggil Tuhan mendadak. Lagi duduk-duduk bersama istri anaknya. Mengapa Tuhan menyiapkan kita harus selalu punya dua ruangan di hidup ini? Bahwa suatu kali nanti entah kapan kita pasti akan bisa kehilangan sesuatu dan kehilangan seseorang. Loh, kok diam semua ini? Enggak usah takut, itu fakta hidup. Amin. Itu fakta hidup. Mari
Kita hidup dalam kebenaran ini. Maka kalau saudara dan saya selalu punya hati, 2 ruangan itu kita sediakan. Yakin, maka kita enggak akan punya berhala. Karena semua cuma ada Yesus. Ketika di keluarga, saya bawa abu mama mereka di ruangan bandara T3 Soekarno-Hatta. Saya bilang, kapan saja kita ke rumah duka, ada teman saudara kenal meninggal. Enggak usah tanya, kok bisa ya, sakit apa? Percuma kita tanya, sudah lewat. Pertanyaan yang paling penting adalah, kapan giliranku? Loh betul enggak? Itu paling penting kita siapkan. Karena kita enggak tahu, loh kok pada guyu kenapa ini? Loh ya atau tidak? Percuma kita tanya kenapa kok bisa. Sudah selesai. Nah saya katakan pada mereka. Karena satu-satunya hal yang pasti dalam hidup. Dengarkan. Menjadi kaya atau miskin itu pasti enggak? Enggak, tergantung kita. Menjadi gagal atau berhasil itu pasti enggak? Tergantung kita juga. Punya mobil, punya rumah, enggak punya mobil, enggak punya rumah itu pasti tidak. Enggak ada yang pasti. Semua bisa kita bodoh atau pinter, sehat mau sakit. Enggak ada yang pasti. Ingat, yang pasti cuma satu, mati. Ibrani 9 ayat 27, jangan lupa itu. Maka itu, kalau saudara dan saya ingin enggak punya berhala, kenapa itu megang kepala kan apa itu? Senggol-senggolan. Kenapa? Ibrani 9, nah lihat ya. Dan sama seperti siapa? Bukan kucing, bukan gajah, bukan anjing, manusia. Untuk mati hanya 1 kali saja, sudah itu dihakimi. Ya sudah, ini hidup kita. Orang kaya mati juga enggak? Ya wis. Berarti nyawa enggak bisa dibeli kiloan tahu. Maka itu uang bukan segala-galanya. Ya sudah, mau apa? Ingat ya. Siap semuanya? Jadi kalau suatu hari kita bisa kehilangan sesuatu atau seseorang, kita sudah siap. Walaupun itu sedih, kita sudah siap. Ya memang begitu hidup. Betul? Istri kita, suami kita nggak bisa terus nemanin. Orang tua kita, anak kita, mantu, cucu nggak bisa. Sadar nggak? Orang yang hidup seperti firman Tuhan ini, dia paling bahagia, paling enteng, paling ringan, paling lega hidupnya. Kok meneng kabeh? Jawaban rek saya tanya. Ulangi lagi. Saudara percaya kalau ada kita bisa hidup seperti firman ini. Hidup itu lega, ringan, enak, nyaman. Loh, sakarepmu wis wangel diajari. Kalau hidup ini tidak melekat dengan apa saja. Hanya melekat kepada Tuhan Yesus, hidup itu ringan. Enteng saudara. Sungguh. Dan itu luar biasa. Kemarin saya jalan dengan salah satu anak saya yang jarang sekali pergi dengan saya. Saya kemana-mana bawa tas saya Papua itu dan gak ada resletingnya. Nah terus ngomong-ngomong dengan orang, saya taruh HP saya itu. Lah karena dia di situ, ya saya pergi sebentar karena dia ngomong. Terus pindah ke tempat lain, ya ketemu orang lagi, ngajak ngomong lagi. Dan dia minta nomor HP saya keluarkan HP yang lain. Lagi ngomong-ngomong, ketemu orang, jalan lagi, tinggal lagi. Selesai semuanya bilang, Pak. Hidup Papa seperti itu. Seperti apa? Dari tadi saya lihat Papa itu enggak khawatir barang. Dompet ditaruh situ, handphone taruh situ. Papa itu pernah kehilangan enggak sih? Ya pernah. Enggak kapok. Bukan soal kapoknya. Kalau barang Papa enggak bisa hilang, yang punya pabrik kasihan enggak jual lagi. Anak saya tertawa. Loh betul enggak? Loh ikan dan enggak percaya. Dia heran. Dia bilang ini sudah 50 tahun lebih Papa hidup kayak begini. Dan memang kalau saya pergi kemana-mana tas saya itu enggak ada resletingnya. Nah, kalau naik eskalator ditepuk, Pak hati-hati loh Pak. Oh sudah biasa ini. Ya, serius saudara, saya enggak mau melekat hati saya dengan barang apa saja. Begitu kalau ada orang Kristen beli barang yang mahal, tolong doakan supaya awet. Ndasmu kono. Saya bilang, barang kok awet didoakan, kasihan pabriknya tahu. Oh. Setuju? Maka itu kalau mobil sudah diserempet orang, lu usah miso-miso. Berkati yang punya bengkel. Enggak mangan deh. Lu enggak amin lagi. Yang punya apotek, mau didoakan semua orang sehat.
Loh, jawab dia tanya kok. Bangkrut apotekmu kalau semua orang suruh sehat. Yang jual peti mati. Loh kok guyu? Yang diharapkan siapa? Ya sudah, itulah hidup. Kok nggak ada yang ngamen tuh aja jawab. Lu ya atau tidak? Ya sudah. Ternyata hanya sekelompok orang yang harapannya baik buat kita, tetap kaya, tidur nyenyak, itu maling dan perampok. Kenapa? Kenapa maling dan perampok harapannya yang baik untuk kita? Supaya gampang dicolong. Hebat dong hidup ini, ya sudah. Setuju? No. Ya, kalau nggak setuju, datangi gembala. Karena gembala minta saya ngajar tema ini. Pokoknya kalau hidup itu nggak ada apa-apa selain Yesus, enak hidup itu. Nggak pernah takut kehilangan apa-apa, nggak pernah. Serius. Saudara percaya nggak orang yang selalu khawatir ini, takut itu, dia paling capek loh hidup. Betul nggak? Paling capek. Lihat aja ini contoh, jangan tersinggung. Nggak salah sih, cuma aneh. Saya mau berangkat, udah di mobil semua. Waduh, tunggu, balik. Bongkar lagi koper. Biasanya bapak atau ibu yang gitu, saya cuma tanya. Biasanya, lo jawaban rek. Ibu, gak mungkin bapak. Loh, saya tuh sering ngomong gini loh pada ibu-ibu itu. Sudahlah, bapak. Apa nih Keri? Loh, apa kan cuma satu, ini mama biasanya. Coba buka lagi kopernya sudah belum? Apalagi kalau bawa anak 2 atau 3. Saya tuh bilang begini, enggak usah panik. Nek sampai ketinggalan Indomaret, Alfamart di mana-mana, mandek kok angel. Kok enggak amin tuh ya? Loh betul enggak, dia pada pusing bolak-balik. Pernah enggak ketemu seperti itu? Kon BBI. maaf. Mungkin saudara sendiri betul enggak jawab. Maaf. Ya toh. Nah itu maksud saya begini loh. Ngapain hidup dia dibuat khawatir? Ketinggalan satu yang enggak apa-apa, nanti beli lagi. Mau menang lagi. Oh, kakek berhala gila. Kakek berhala. Situ saudara. Sayang istri saya nggak ikut. Saudara tanya dia, saya itu hidup tuh nggak ada khawatir apapun, nggak ada. Itu kalau ketinggalan apa ya beli lagi, kok repot kenapa? Mau berangkat ngerti apa? Saya catetin masih ada yang lupa lagi. Apa nyatetin ayat lebih enak. Enggak amin. Ya, supaya hidup ini jadi tenang bahagia. Setuju sampai di sini? Hidup tanpa tergantung dengan barang apapun, gak ada berhala. Hidup itu ringan, hidup itu enak, hidup itu tidurnya nyenyak sekali. Betul? Mau berubah? Nah, jadi tujuan akhirnya. Kenapa kita nggak boleh punya berhala? Karena Yesus ingin kita cuma punya satu, yaitu Dia saja. Jadi yang bisa memerintah bersama Tuhan Yesus adalah orang. Murid Yesus, anak Tuhan. Yang kepalanya cuma Yesus. Gereja dikacaukan oleh iblis. Maaf, dalam hal apa? Sinodenya. Itu memecah belah gereja. Betul? Bangga. Aku dari gereja ini, aku dari gereja itu, bangga sekali. Dan itu menduakan Tuhan Yesus. Satu kali saudara, itu masih kerusuhan Poso, tahun 2000 awal. Saya sudah sampai di kota Palu, mau berangkat ke Kolonedale, itu harus lewat Poso. Waduh. Saya mau berangkat, kami ada 3 mobil, bawa barang semuanya karena kami punya sekolah di Sukuwana, di UE Panampa. Gak bisa berangkat karena sudah meledak kerusuhan itu. Kami lagi santai. Ada seorang anggota sinode dari gereja Donggala, ya, yang ada di situ. Terus dia keluarkan foto, ya, foto presiden kita waktu itu. Terus dia bilang gini, Pak Daniel, saya akan potong kepalanya. Loh, kenapa? Ini ilustrasi aja. Begitu dia potong foto itu, kepala itu. Terus dia kelilingkan ke kami yang sambil nunggu berita. Berangkat jam berapa. Siapa tahu ini fotonya siapa? Fotonya siapa? Saya pikir orang ini ngapain ya ngasih ilustrasi begini. Kira-kira ada yang tahu nggak itu fotonya siapa kalau kepalanya nggak ada?
Walaupun kita sebagai papa punya vas foto, gunting bagian kepala, tanyakan ke anak-anak kita. Bisa tahu nggak ini fotonya? Papanya tuh bukan. Nggak bisa. Lalu Pak Tarao ini berkata, Pak Daniel, ini yang tadi Bapak baru khotbahkan. Oh, tentang kepala. Ternyata manusia itu namanya ada di kepalanya, bukan di badan. Oh, betul juga. Selama saudara dan saya tetap punya satu kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan ketua sinode kita, bukan gembala idola kita. Berbahagialah kita. Kok enggak amin? Berarti kita sedang tidak selingkuh. Berarti gembala bisa jadi berhala juga enggak? Nah, maka itu cek hidup kita. Gembala bisa jadi berhala di hidup kita. Maka itu saya katakan dari tadi, sesuatu atau seseorang itu bisa jadi berhala di hidup kita. Ujian akhir yang diberikan oleh Yahweh Tuhan kepada Abraham. Ujian apa itu? Ayo, masa lupa. Ishak diminta. Karena Yahweh Tuhan tidak mau. Ishak jadi berhalanya Abraham. Coba renungkan loh saudara. Enggak punya anak. Menikah sudah sekian puluh tahun. Dan kitab Roma 4 berkata, Abraham sudah impoten, Sarah sudah menopause lama. Enggak mungkin. Tiba-tiba Tuhan buat mujizat. Ini cuma lucu aja. Saya bisa bayangkan ya malunya Sarah. Coba kok seorang nenek-nenek umur 90 hamil. Itu enggak tahu diri bukan. Loh betul tidak. Apa-apaan Tuhan ini. Setua ini pasti malu dong. Akhirnya Ishak lahir. Anak laki-laki. Wah senangnya luar biasa. Nah ujian akhirnya. Tuhan minta. Untuk kali itu. Tuhan tidak marah kepada anak-anaknya yang melanggar firman. Dalam hal apa? Abraham enggak sehati dengan Sarah. Betul? Coba bayangkan kalau Abraham sehati dengan Sarah. Jadi enggak? Nah, cepat pura-pura jadi Sarah semua gitu loh. Susah mengandung umur 90. Ya, terus atau punya anak betapa susahnya itu. Zaman itu belum ada operasi sesar lagi. Ya enggak tahu gimana urusan Tuhan saudara pokoknya. Nah, susah enggak? Nah kira-kira kalau Abraham harus sehati dengan Sarah, jadi apa itu? Apa? Bukan cuma batal, persembahan bisa gelut itu dua orang itu. Yang hamil aku tahu, yang melahirkan aku. Enak aja kamu persembahkan. Loh, kira-kira gitu enggak? Tapi luar biasa. Tuhan enggak marah. Karena Abraham pun enggak bohong. Loh mau kemana pagi-pagi? Bawa anak ini, bawa kayu, bawa semuanya. Yang mau beri persembahan. Untung Sarah enggak tanya, siapa yang jadi persembahan? Kalau tanya, Abraham bingung, mau jawab apa ini? Saudara, itu ujian terakhir. Bahkan saya menemukan sebuah kondisi yang sangat mengagetkan saya. Ketika Abraham tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Ketika Abraham enggak ada pertanyaan satu pun. Akhirnya Tuhan itu sungkan sendiri. Saudara tahu kata Besenggi? Tuhan itu sungkan sendiri. Ternyata benar ini dia menyerahkan. Bayangkan Tuhan itu sungkan sendiri. Karena dia enggak menyangka. Abraham senurut itu. Maka itu sampai Abraham meninggal. Tidak ada catatan. Tuhan menguji dia lagi. Karena sudah lulus bagi Tuhan. Mau lulus? Betul? Siapkan dua ruangan itu tadi. Ruangan untuk apa? Satu? Masuk lali rek, terus sak jam aku ngomong aduh. Ruangan satu untuk akan kehilangan sesuatu. Dan ruangan kedua untuk kehilangan seseorang. Kalau saudara dan saya sudah punya dua ruangan itu. Maka kita enggak punya berhala. Lu enggak amin meneh. Telat terus amennya. Aduh ini susah bener. Serius loh.
kehilangan rumah, kehilangan berlian, kehilangan mobil, nggak apa-apa, nggak usah nangis. Nanti bisa beli lagi. Kehilangan yang kita kasih, ya sudah waktunya. Semua kita pun akan ke situ. Siap? Betul? Rela, nggak punya berhala? Ayat terakhir. Yeskiel 36. Ayat 25-26. Tuhan sendiri yang berjanji seperti ini. Yeskiel 36 ayat 25 dulu. Ya. Yeskiel. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Bukan air putih loh, air putih itu susu. Ya. Air jernih. Yang akan mentahirkan kamu. Dalam bahasa medis, kata mentahirkan itu mendetoks. Saudara, ini bahasa Arab tahir itu. Ngerti nggak arti di detoks? Diapakan? Dibuang racun-racun itu. Ada banyak cara medis sekarang untuk mendetoks tubuh kita. Ya ini salah satu yang Papa buat. Aku akan mendetoks kamu dari segala kenajisanmu. Kalau pakai bahasa medis radikal bebas. Racun-racun yang menguasai kita. Dan dari semua, siapa yang masih punya berhala? Bukan, jadi saya ulangi, aku akan mencurahkan air jernih kepadamu yang akan mendetoks kamu dari segala kenajisan kita, semua berhala-berhala kita. Tuhan akan mendetoks kita. Ayat 26, terima kasih Bapak. Dan Tuhan akan memberikan apa kepada kita? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mau enggak? Yo, gak gelem nemen rek ngono gratis kok. Ini luar biasa. Hati yang lembut, hati yang nurut, hati yang baru, semua berhala kenajisan lenyap semuanya. Terima kasih Bapak. Bukan melakukan ritual agama apa saja, tidak. Hanya mengaku dosa, ya Tuhan aku siap diubah. Sambil mendengar ini periksa. Tanya kalau enggak tahu Roh Kudus tolong. Saya masih punya berhala apa ya? Tuhan akan tolong nanti. Coba toel kiri kanan masih punya berhala apa ya? Coba tanya ngomong. Pak Ibu Gembala silakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, haleluya. Ayo.